Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan riset operasional metode Simplex yang terdiri dari Ricky Johannes, Reno Rahmat Darmawan, Fahtur Muhammad, Muhammad Farhan, Rizka Rahmawati, Clemencia Erlina, dan Cynthia Fionita. Untuk slide pertama akan dijelaskan oleh Erlina. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengertian metode Simplex. Metode Simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Di metode Simplex ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak constraint atau pembatas dan banyak variabel atau lebih dari 2 variabel. Selanjutnya ada contoh kasus, PT Raja Wali Nusindo membuat produk yaitu nastar dan putri salju. Untuk membuat nastar dibutuhkan sebanyak 8 kg tepung dan 4 kg margarin. Sedangkan untuk membuat putri salju, tepung yang dibutuhkan sebanyak 4 kg dan margarin 8 kg. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat nastar yaitu 120 dan untuk putri salju yaitu 96 jam. Dengan masing-masing laba 16.000 dan 12.000. Berapakah jumlah nastar dan putri salju yang optimal? Penyelesaiannya, materi 1, definisi variabel keputusan. Keputusan yang akan diambil adalah berapakah jumlah nastar dan putri salju yang dihasilkan. X1 sama dengan nastar, X2 sama dengan putri salju. Dari contoh kasus di atas, maka perumusan persoalan kita dimasukkan ke dalam tabel. Untuk variabel dasar nastar, membutuhkan 8 kg tepung, dan untuk putri salju membutuhkan 4 kg tepung. Untuk margarin, kita membutuhkan 4 kg nastar dan 8 kg putri salju. Untuk periode waktunya 120 jam untuk nastar, 96 jam untuk putri salju. Lalu laba per unit untuk tepung 16.000 dan untuk margarin 12.000. Dari slide sebelumnya, maka kita akan mencari fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Lalu mengubah fungsi-fungsi tersebut ke bentuk standar Simplex. Fungsi maksimal yaitu laba sama dengan Z sama dengan 16X1 ditambah 12X2 dalam satuan puluhan. Lalu fungsi kendalanya 8X1 ditambah 8X2 tidak lebih dari 120. 4X1 ditambah 8X2 kurang dari 96. Kendala non negatifnya X1 dan X2 tidak lebih dari 0. Mengubah fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendala ke bentuk standar Simplex ialah Z dikurang 16X1 dikurang 12X2 sama dengan 0, 8X1 ditambah 4X2 ditambah S1 sama dengan 120. 4X1 ditambah 8X2 ditambah S2 sama dengan 96. Dengan S1 dan S2 adalah variabel slack. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel Simplex. Yang pertama itu menentukan kolom kunci dan baris kunci dan sebagai dasar iterasi. Terus pada kolom kedua, kolom kunci ditentukan oleh nilai Z yang paling kecil atau negatif. Terus yang ketiga, baris kunci ditentukan berdasarkan nilai indeks terkecil. Cara menentukan indeks sama dengan nilai kanan dibagi kolom kunci. Terus yang keempat, menentukan nilai elemen sel yaitu nilai perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Jika sudah tahu cara membuat tabel Simplex, lalu kita masukkan dari fungsi tujuan dan fungsi kendala yang sudah diubah ke bentuk standar dan menentukan baris kunci kolom kunci dan elemen sel. Untuk menentukan kolom kunci, yaitu ditentukan oleh nilai-nilai yang paling kecil, yaitu
min 16, terus 8, lalu 4. Untuk menentukan baris kunci yaitu ditentukan berdasarkan nilai indeks terkecil. Cara menentukannya yaitu nilai kanan dibagi kolom kunci. Yang warna putih itu penjelasan sebagai baris kunci, terus yang warna merah sebagai kolom kunci, yang warna kuning itu sebagai elemen sel. Selanjutnya melakukan iterasi dengan menentukan baris kunci baru dan baris-baris lainnya, termasuk Z. Yang pertama, membuat baris kunci baru. Baris kunci baru X1 sama dengan baris kunci dibagi elemen sel, di mana 8 dibagi 8 sama dengan 1, 4 dibagi 8 sama dengan 1/2, 1 dibagi 8 sama dengan 1/8, 0 dibagi 8 sama dengan 0, dan 120 dibagi 8 sama dengan 15. Selanjutnya membuat baris variabel baru. Baris S2 baru sama dengan baris S2 lama dikurang nilai kolom kunci baris yang sesuai dikali baris kunci baru. Baris S2 baru sama dengan 4 dikali 1 dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian 4 dikali 1/2 dikurang 8 sama dengan min 1/2. Selanjutnya 4 dikali 1/8 dikurang 0 sama dengan 1. Selanjutnya 4 dikali 15 dikurang 96 sama dengan 36. Selanjutnya membuat baris Z baru. Baris Z baru sama dengan baris Z lama dikurang nilai kolom kunci baris yang sesuai, kemudian dikali baris kunci baru. Baris Z baru sama dengan min 16 dikali 1 dikurang min 16 sama dengan 0, kemudian min 16 dikali 1/2 dikurang min 12 sama dengan min 4, kemudian min 16 dikali 1/8 dikurang 0 sama dengan 2, kemudian min 16 dikali 0 dikurang 0 sama dengan 0, kemudian min 16 dikali 15 dikurang 0 sama dengan 240. Dari iterasi tersebut kita mendapatkan baris kunci baru dan baris-baris lainnya. Lalu kita masukkan ke dalam tabel sebagai berikut tabelnya. Pada variabel X2 terdapat hasil min 4, maka akan diiterasikan kembali. Selanjutnya, karena di tabel tersebut masih memiliki nilai yang negatif, kita akan melakukan iterasi kembali, yaitu membuat baris kunci baru. Baris kunci barunya X2, baris kunci dibagi elemen sel dengan angka 0 dibagi 6 sama dengan 0, 6 dibagi 6 sama dengan 1, min 1/2 dibagi 6 sama dengan min 2/6, 1 dibagi 6 sama dengan 1/6, dan 36 dibagi 6 sama dengan 6. Lalu kita membuat baris Z baru. Baris Z baru dengan rumus baris Z lama dikurang nilai kolom kunci baris yang sesuai dikali baris kunci baru. Dengan angka di baris Z lama dia mempunyai angka 0, min 4, 2, 0, 240, lalu dikali dengan nilai lalu dikurang dengan nilai kolom kunci baris yang sesuai yaitu min 4, dan dikali baris kunci baru yaitu 0, 1, min 2/6, 1/6, dan 6. Maka hasil yang didapat pada baris Z baru yaitu 0, 0, 2/3, 2/3, dan 264. Dan kita mencari baris X1 baru dengan rumus baris X1 lama dikurang nilai kolom kunci baris yang sesuai dikali baris kunci baru. Dengan angka baris X1 lama 1, 1/2, 1/8, 0, dan 15 dikurang 1/2, lalu dikali dengan baris kunci baru yaitu 0, 1, min 2/6, 1/6, dan 6. Dan dia mempunyai baris X1 baru dengan angka 1, 0, 3/2, 3/1, dan 12. Setelah itu kita memasuki angka tersebut ke dalam tabel yang baru lalu mengubah baris-baris kunci seperti di variabel dasarnya yaitu Z, X1, dan X2.
Karena di Z sudah tidak ada nilai yang negatif, maka iterasi tersebut sudah selesai. Baik, selanjutnya untuk hasilnya, karena nilai pada baris Z sudah tidak ada yang negatif, berarti iterasi selesai. Dan solusi yang diperoleh adalah X1 sama dengan nastar sama dengan 12.000, X2 putri salju sama dengan 6.000. Nilai fungsi tujuan Z atau laba 264. Artinya, untuk memperoleh keuntungan yang maksimal sebesar 260.000, maka perusahaan sebaiknya memproduksi nastar sebanyak 12 unit dan putri salju sebanyak 6 unit. Dari tabel tersebut juga diketahui nilai S1 dan S2 tidak ada atau S1 dan S2 sama dengan 0. Artinya, seluruh waktu kerja nastar dan putri salju sudah habis digunakan. Tidak ada waktu yang tersisa. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.